Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwati Lauleing. Di sini saya akan membahas mengenai kriptografi Caesar Cipher. Sejarah dan pengertian kriptografi. Sejarah kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang berarti tersembunyi, dan grafien, yang berarti tulisan. Kriptografi telah digunakan oleh Julius Caesar sejak Romawi kuno. Teknik ini dijuluki Caesar Cipher untuk mengirim pesan secara rahasia, meskipun kini yang digunakan sangat tidak memadai untuk ukuran kini. Kriptografi juga digunakan oleh tentara Sparta melalui alat pembuatan pesan yang disebut shuttle. Shuttle merupakan suatu alat yang menggunakan pita panjang dari daun papyrus dan ditambahkan dengan sebatang silinder. Pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto berarti screen atau dalam bahasa Indonesia berarti rahasia. Grafi berarti writing atau dalam bahasa Indonesia yang berarti menulis. Jadi kriptografi adalah ilmu dan seni menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim suatu tempat ke tempat lain. Algoritma kriptografi klasik. Kriptografi ini mengacak huruf pada kata terang atau plain text. Kriptografi ini hanya melakukan pengecekan pada huruf A sampai Z dan sangat tidak disarankan untuk mengamankan informasi-informasi penting karena dapat dilacak dalam waktu singkat. Tiga fungsi dasar algoritma kriptografi. 1. Keamanan data yang akan dikirim agar terjaga kerahasiaannya. Contohnya seperti merubah pesan yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. Deskripsi. Pesan yang dienkripsi dikembalikan dalam bentuk asalnya, teks asli, sehingga dapat dibaca. Kunci. Teknik yang digunakan untuk enkripsi melalui deskripsi. Kunci terbagi menjadi dua, yaitu private key atau kunci rahasia, yaitu yang hanya boleh diketahui oleh satu orang, dan public key atau kunci umum yang boleh diketahui semua orang. Kriptografi klasik memiliki beberapa ciri-ciri. Berbasis karakter, menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer. Termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Adapun jenis-jenis algoritma kriptografi. 1. Cipher substitusi atau substitution cipher. Caesar Cipher merupakan salah satu jenis cipher substitusi yang membentukkan cipher dengan melakukan penukaran karakter pada plain text menjadi satu karakter pada cipher text. Teknik ini seperti disebut juga sebagai cipher abjad tunggal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text
diganti dengan huruf lain yang memiliki selisih posisi yang tertentu dalam alfabet. Penggunaan enkripsi. Algoritma kriptografi ini adalah melakukan pengesahan terhadap semua karakter pada plain text. Dengan ini mengesahkan yang sama. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam bentuk ciphertext. Menentukan besarnya pergeseran karakter yang digunakan dalam bentuk ciphertext ke plain text. Menentukan karakter plain text menjadi ciphertext dengan berdasarkan pada pengesahan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah contoh penggunaan caesar cipher dengan besaran penggeseran sebesar 3 karakter. Di sini saya ambil kata steaming. P1 terdapat S dan C1 terdapat V, yang berarti S digantikan dengan V. P1 terdapat T dan C1 terdapat W, yang berarti T diganti W dan P1 terdapat M diganti dengan P dan I diganti dengan L dan E dan K diganti dengan N, yang berarti maka ciphertextnya FWPLN, teks hasil enkripsi. Contoh 2 dalam kunci bisa berupa nama atau alamat si pengirim. Dengan penggeseran 3 karakter dengan menggunakan plain text steaming kunci Makassar. Untuk kunci dimasukkan tabel Makassar. Maka steaming yaitu S diganti dengan N, T diganti dengan O, M diganti dengan H, I diganti dengan D, K diganti dengan F, dan hasilnya NOHDF, teks hasil enkripsi. Contoh 3, metode blok menggunakan lebih dari 1 kunci. K1 steaming, K2 kripto, K3 caesar. Plain textnya Amikon bagus. Blok 1 Ami, blok 2 Kom, blok 3 Bag, blok 4 UX. X ditambahkan karena huruf blok 4 tidak cukup, maka ditambahkan 1 huruf untuk menyeimbangkan, bisa menggunakan huruf yang diinginkan. K1 steaming, K2 kripto, K3 caesar. Plain textnya Amikom bagus. A blok 1 Ami, A diganti dengan X, M diganti dengan H, I diganti dengan D. Blok 2 K diganti dengan F, O diganti dengan L, M diganti dengan H.
Blok 3, bak. B diganti dengan T, A diganti dengan X, G diganti dengan B. Blok 4, U diganti dengan U, S diganti dengan W, X diganti dengan X. Hasil dari K1, S, H, D, F, L, H, T, S, B, U, W, X. 4. Metode karakter menggabungkan kunci tabel. K1 Stimic, K2 Kripto, K3 Caesar, Plaintext Amikon. A diganti dengan X, M diganti dengan H, I diganti dengan D, K diganti dengan F, O diganti dengan L, M diganti dengan H. Menggunakan kripto. A diganti dengan K, M diganti dengan G, I diganti dengan C, K diganti dengan E, O diganti dengan J, dan M diganti dengan G. Menggunakan Caesar, A diganti dengan C, M diganti dengan K, I diganti dengan G, K diganti dengan G, O diganti dengan I, M diganti dengan M. Hasil dari 3 karakter S, H, D, L, F, H, K, G, C, E, J, G, C, K, G, I, M. 5. Metode zigzag, menggabungkan kunci di tabel dengan menggunakan karakter K1 Stimic, K2 Kripto, K3 Caesar, Plaintext Amikon. Contohnya sama dengan metode sebelumnya. Dan hasil dari 3 karakter S, H, D, F, L, H, T, N, J, L, P, N, T, P, L, N, R, P. Dan sekian pembahasan yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.